wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Siti Nur Fadilah, mahasiswa BK semester 6 di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan membuat video proses konseling dengan menggunakan pendekatan realita. Sebelumnya perkenalkan, ini konseling saya. Konseling saya bernama siapa? Iya, Hasuna Ulaika Rofiko. Dia yang akan menjadi konseling saya di video berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak sini silakan duduk dulu di sini ya. Duduk. Sudah nyaman apa belum posisinya? Duduknya udah nyaman. Tadi sebelumnya mbaknya yang tadi dipanggil sama Pak Guru BK untuk kesini bukan? Iya benar. Ya. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu siapa? Nama saya Hasuna Ulaika Rofiko, biasa dipanggil Viko. Hasuna Ulaika Rofiko, biasa dipanggil Viko. Mbak Viko ya, nama yang bagus. Mbak Viko kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Berarti baru 1 tahun ya di sini. Ya, lagi kenaikan kelas ya. Baru 1 tahun di sini. Mbak Viko rumahnya mana? Lampung lagi Wangon Banyumas. Dekat berarti ya sama sini. Mbak Viko sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu atau belum? Belum pernah. Tapi sudah pernah dengar atau belum konseling individu? Belum juga. Ya udah, saya jelaskan dulu ya konseling individu itu apa. Jadi, konseling individu itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan suatu masalah. Mbak Viko paham belum? Ya. Tapi saya contohkan ya. Jadi di sini saya itu konselor. Nah, Mbak Viko itu konseli. Nah, di sini saya akan berusaha membantu memecahkan masalah yang dialami oleh Mbak Viko. Paham ya? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu proses konseling itu seperti apa. Jadi di dalam konseling ini itu Mbak Viko itu harus terbuka. Mbak Viko maksud nggak apa dari terbuka itu? Ya. Apa? Menceritakan apa adanya. Ya betul sekali, Mbak Viko pinter banget. Jadi Mbak Viko itu harus terbuka untuk menceritakan masalah yang sedang Mbak Viko hadapi ya. Tidak boleh ditutupi ya, tapi harus terbuka. Terus kemudian Mbak Viko juga jangan khawatir kalau Mbak Viko sudah cerita masalahnya kepada saya, tidak akan tersebarluaskan. Jadi masalah ini itu akan dirahasiakan karena pada proses konseling ini itu juga ada asas kerahasiaan di mana cerita konseling itu tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun. Jadi Mbak Viko tidak usah takut untuk cerita ya. Mbak Viko bisa kan menceritakan masalahnya nanti? Sebelumnya kita sepakati dulu untuk waktunya sekitar 15-20 menit saja ya. Mau 30 menit? Sepakatan 15 menit? Ya sekitar 15-30 menit ya. Oke. Ya udah. Sekarang silahkan Mbak Viko ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Viko rasakan. Ceritakan saja. Ada tempat yang bisa berkenal. Nggak ada tempat buat bisa mengadu. Maksudnya gimana ya? Bisa diperjelas lagi apa enggak ceritanya? Belum pernah percaya ini sama orang. Belum pernah sepercaya ini sama seseorang. Sama saya sekarang mau cerita sudah bisa percaya atau belum? Belum. Nggak apa-apa percaya. Mbak nggak akan menceritakan ini kepada siapapun. Janji. Nggak apa-apa. Karena ini udah kata aturannya di proses konseling individu itu tidak ada pembocoran rahasia. Ini kan di depan Kamera hanya untuk sebelumnya saya izin untuk menampilkan video ini, membuat video ini
membuat video ini itu untuk tugas mata kuliah praktikum konseling individu yang diampu oleh Bapak dosen Tata Agus Pradana MPD, dan saya akan serahkan video ini kepada Bapak dosen saja untuk memenuhi nilai. Bapak dosen nggak kenal sama Mbak Viko. Ceritakan saja Mbak. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Mulai dari tadi Mbak Viko belum bisa mengadu ke siapapun. Sekarang sudah ada tempatnya, coba sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa. Ya. Siapa tahu Mbak Viko sudah cerita. Harapannya ketika Mbak Viko sudah cerita, ada solusi di balik semua itu, ya. Tapi kan janggal gimana? Gak dekat, sama saya. Ya coba, saya mencoba untuk dekat dengan semua orang. Ceritakan saja, ya. Kenapa? Ceritakan saja. Terus gimana cara saya menyelesaikannya kalau kamu nggak mau cerita? Coba. Nggak pernah rasa seperti ini sama orang. Nggak pernah merasa sepercaya ini sama seseorang. Terus sekarang merasa percaya. Kenapa belum? Baru pertama kali kenal sama saya. Jadi saya di sini mencari siswa di sekolah praktek langsung terjun ke lapangan, dan saya akan mencoba supaya Mbak Viko itu bisa cerita kepada saya. Bismillah, cerita. Ya nggak apa-apa, nggak sebut nama nggak apa-apa, sebut A, sebut B, nggak apa-apa. Teman saya, keluarga saya, teman saya, ya kayak gitu aja nggak apa-apa. Sok jagoan. Terus dia bilang seperti pemimpin. Tukangnya di kelas ya. Terus di depan itu yang bosnya orang mau dibawa. Terus ya, terus ceritakan saja semuanya, ceritakan dari awal sampai akhir. Ya sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa. Kalau ceritanya nggak semuanya, nanti Mbak Viko lega, terus penyelesaiannya nggak selesai. Cerita. Ya. Tapi kalau kita mau cerita, kita sedih terus, ya kan? Terus gimana menyelesaikan masalahnya, Mbak Viko? Bilang belum baru mencoba. Kalau mau dekat, mulai sekarang mau dekat. Mbak Viko dekatnya sama siapa? Punya teman dekat? Punya teman dekat? Punya siapa? Teman mana? Teman di sekolah dekat?
Pondok? Satu pun? Kalau cerita ke siapa? Kalau cerita? Gak pernah cerita? Majidah? Maksudnya mau cerita kan? Sampai kapan nggak mau cerita? Nggak percayanya kenapa? Satu, karena kamera. Dua, karena di dekat. Berarti kalau cerita itu harus orang dekat. Lebih baik sama Hansa cerita. Enggak, katanya Hansa teman dekat. Jadi ceritanya ke siapa dong? Kalau ada masalah ceritanya ke siapa? Nggak pernah dipendam sendiri. Ini bisa hilang. Tapi kan yang namanya masalah ketika kita sedih semuanya itu pasti ingat ya. Kalau sendiri ingat semua kan. Berarti Mbak Viko, ketika Mbak Viko punya masalah satu, terus bentar bahagia, terus ada masalah lagi, masalah yang dulu yang udah lupa sampai saat ini berarti lupa. Iya, berarti secara tidak langsung masalah ketika Mbak Viko punya masalah itu hanya kayak angin. Nggak pernah dipikirin. Tapi pertanyaannya, kenapa Mbak Viko bisa sampai nangis sampai saat seperti ini? Kalau misalkan masalah nggak pernah kan, kenapa Mbak Viko bisa menangis? Ngetes? Ya karena apa? Pasti ada sebabnya. Yang buat nangis apa? Maksudnya yang membuat air mata keluar itu kenapa? Apanya yang perih? Matanya perih. Kenapa matanya perih? Dari tadi nggak nangis. Barusan nangis pas disuruh mau cerita. Gak mau cerita. Gak mau cerita? Beneran? Terus masalahnya udah selesai? Udah? Masalahnya Mbak Viko kan belum ceritanya, belum selesai. Halo? Terus siapa? Menurut Mbak Viko siapa orang yang buat menyelesaikan? Orangnya siapa? Teman Mbak Viko sendiri? Apa Bapak Gembira langsung? Orang tua? Terus menurut Viko yang mau menyelesaikan masalah ini siapa kira-kira? Yang bisa menyelesaikan masalah ini? Kan kata Mbak Viko bukan Bedila yang bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti menurut Mbak Viko siapa? Siapa? Jawab aja, mau apa? Menyelesaikan masalahnya sendiri. Beda. Sekarang Bedila tanya ya. Kan Bedila menurut Mbak Viko nggak bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Viko. Dan Mbak Viko bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Viko sendiri. Ya begitu. Berarti Bedila tanya, cara apa yang mau digunakan oleh Mbak Viko untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Dipendam. Apakah dipendam itu merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan semuanya? Kalau dipikir secara logika coba, apakah dipendam merupakan solusi terbaik untuk memecahkan masalah semuanya? Iya. Sudah dipikir-pikir lagi, apakah itu cara terbaik?
Kalau misal Mbak Viko memendam rasa sendiri, akibat dari memendam rasa sendiri itu apa? Ketika Mbak Viko memendam rasa sendirian, yang dirasakan apa? Kecewa. Kecewa itu baik atau buruk? Buruk. Mbak Dila tanya lagi, cara yang Mbak Viko mau jalankan tadi Mbak Viko menyebutkan cara yang mau digunakan sama Mbak Viko sendiri itu memendam sendiri. Nah, jadi katanya memendam sendiri itu bisa mengakibatkan kecewa, dan kecewa itu menurut Mbak Viko juga itu buruk. Berarti kecewa apakah termasuk solusi terbaik? Terus ini mau cerita, ada cara keduanya selain memendam. Cara kedua, cerita ke diri sendiri. Contohnya kayak gimana cerita ke diri sendiri? Ngomong sendiri. Terus aku cerita sendiri gimana? Cerita di depan cermin. Terus yang pertama Mbak Viko memendam diri, terus yang kedua cerita kepada diri sendiri. Ada cara ketiga, hanya 2 cara. Dan apakah 2 cara tersebut merupakan cara yang terbaik? Cara terbaik apa enggak? Terbaik? Kalau terbaik, kalau yang namanya terbaik pasti itu membuat Mbak Viko itu lebih bahagia dan bisa keluar dari masalah tersebut. Apakah memendam diri dan bercerita kepada diri sendiri dapat membuat Mbak Viko keluar dari masalah? Dapat keluar dari masalah enggak? Jawab. Enggak dapat keluar. Berarti cara terbaik bukan. Terus cara terbaiknya apa? Berarti cara terbaik itu cerita kepada orang lain, dan orang lain itu tidak sembarangan orang. Orang-orang tertentu yang tidak mau menyebarkan ceritanya Mbak Viko. Nggak bisa ceritanya itu karena nggak percaya. Gimana cara supaya Mbak Viko itu bisa percaya? Udah, kayak gini saja. Mbak Viko tadi cerita masalah teman, sedikit cerita mengenai masalah teman yang sok jagoan seperti pemimpin. Berarti Mbak Viko mempunyai masalah dengan teman sekelas. Ya. Dapat disimpulkan, Mbak Viko merasa tertindas oleh teman Mbak Viko, merasa sedih karena Mbak Viko itu merasa jadi bawahan teman Mbak Viko. Mbak Viko merasa teman Mbak Viko egois dengan kepemimpinannya, dengan jabatan yang dia punya. Yaudah, cara pertama Mbak Viko sama kedua Mbak Viko, dan kalau memang itu cara yang terbaik menurut Mbak Viko, mulai sekarang pertama Mbak Viko pendam diri, pendam sendiri. Terus yang kedua, ceritakan kepada diri sendiri. Terus saran dari saya, ketika Mbak Viko pengen cerita ke saya dan sudah bisa percaya kepada saya harap Mbak Viko hubungi saya. Bisa? Oke. Yang penting Mbak Viko itu jangan memikirkan masalah yang sudah terjadi, ya. Mbak Viko fokus kepada penyelesaian masalah yang sekiranya menurut Mbak Viko itu paling benar, ya. Dijalankan cara yang menurut Mbak Viko paling benar untuk sekarang dan kedepannya itu baiknya itu bagaimana.
Mbak Viko paham? Paham apa yang saya maksudkan? Paham? Oke. Tadi kita sepakati waktu 30 menit, 15 sampai 30 menitan. Karena waktu juga sudah hampir habis, saya cukupkan pertemuan konseling individu pada siang hari ini. Saya harap Mbak Viko bersedia dan kapan-kapan waktu kapanpun Mbak Viko bisa mencari saya lagi. Oke? Ya sudah. Semoga masalah Mbak Viko cepat terselesaikan.